Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas KCBA. Kami akan menjelaskan analisis kami terkait dengan coffee chain. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu ada Triandika Maulana, Muhammad Iqbal Akbari, dan juga Arfi Muhammad Rehan. Di presentasi kali ini ada 4 pokok bahasan, ada penjelasan dataset, KPI perusahaan, hasil analisis, dan yang terakhir adalah saran untuk perusahaan. Langsung saja kita mulai. Tentang dataset, ada yang pertama adalah produk. Tabel dari produk ini menyimpan informasi dari variasi produk yang dijual oleh coffee house chain. Di dalam tabelnya ada 4 atribut, yaitu produk, product type, dan juga product ID. Lalu yang kedua ada fact table. Nah, di sini menyimpan informasi khususnya mengenai biaya, expense, penjualan, dan juga keuntungan. Di dalam fact table sendiri ada 14 atribut, yaitu yang pertama ada area code, date, product ID, budget COGS, budget margin, budget profit, budget sales. COGS itu sendiri ada inventory, margin, marketing, profit, sales, dan yang terakhir adalah total expense. Lalu ada location. Nah, di tabel location ini menyimpan informasi mengenai negara bagian dan juga kategori marketnya. Di tabel ini ada 4 atribut, yaitu market, market size, state, dan juga area code. Jadi selanjutnya ada KPI perusahaan. Berikut merupakan beberapa pendefinisian KPI yang berhasil kami analisis. Jadi kami membaginya menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah KPI di bidang finance. Nah, itu ada 3, kesesuaian biaya produksi dan juga distribusi. Terus kemudian biaya beban perusahaan atau expense. Terus kemudian biaya untuk marketing perusahaan atau marketing, apabila kita melihat pada data. Nah, kemudian di kategori kedua ada KPI di bidang marketing. Nah, yang pertama ada kesesuaian penjualan aktual dengan target atau sales. Nah, yang kedua ada kesesuaian profit aktual dengan target atau profit. Dan kemudian ada nilai margin dari penjualan masing-masing produk atau gross profit margin. Nah, kemudian ada jumlah inventory produk dengan berhubungan dengan profit atau penjualan yang nantinya kita ubah menjadi inventory turnover. Dan kemudian yang terakhir adalah pengembangan market berkaitan dengan potensial state yang bisa dijadikan pangsa pasar yang cukup menjanjikan. Next. Nah, berikut merupakan hasil analisis dari berbagai KPI yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah kesesuaian rencana produksi dengan biaya aktual produksi. Nah, di sini kami membandingkan budget COGS dengan actual COGS atau COGS saja. Nah, dari 4 product type yang kami cari tahu, analisis, nah itu 3 diantaranya biaya produksi aktualnya itu ternyata melebihi anggaran yang telah direncanakan oleh perusahaan. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya adalah apabila ini tidak diatasi oleh perusahaan, itu akan terjadi over budget, yang mana tentunya akan membuat perusahaan itu bangkrut. Terus kemudian untuk KPI yang kedua adalah biaya untuk marketing perusahaan. Nah, jadi di sini kami mengambil biaya marketing per produknya itu seperti apa. Nah, kami membandingkan biaya marketing ini dengan sales yang dicapai untuk setiap produknya. Nah, jadi untuk di sini kita bisa lihat bahwa sales itu berbanding lurus dengan banyaknya biaya marketing yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, bisa kita lihat contohnya adalah di Columbia itu dengan sales yang cukup sedikit, biaya marketing yang cukup sedikit maksudnya, itu tidak mencapai 18.000, itu mencapai sales yang cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan warna yang cukup pekat pada batang bar tersebut. Sementara kita bisa lihat yang kurang pemaksimalan biaya marketingnya itu pada produk Coffee Mocha. Nah, Coffee Mocha di sini memakan biaya marketing yang cukup tinggi, namun penjualannya itu atau salesnya itu di bawah si Colombian tadi. Nah,
Kemudian apabila hal ini dibiarkan, maka perusahaan akan kehilangan opportunity untuk mendapatkan profit yang lebih atau profit loss pada beberapa produknya, terutama coffee mocha. Next. Nah, kemudian ada kesesuaian penjualan aktual dengan target. Ini kami membandingkan produk dengan percentage sales. Nah, percentage sales ini kami dapat dengan sales dibagi dengan budget sales. Nah, nanti akan didapatkan percentage sales. Nah, di sini kami bisa dilihat bahwa 6 dari 13 produk itu tidak bisa melampaui rencana penjualan. Nah, ini apabila di breakdown ini ada 6 produk yang percentage sales-nya itu di bawah 100. Nah, hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut kurang maksimal karena ada beberapa hal. Yang pertama bisa dilihat dari segi marketing, entah itu kurang marketingnya, kurang pemaksimalan dari marketingnya, atau terjadi penumpukan stok produk di suatu wilayah atau beberapa wilayah. Nah, yang mana juga akan mempengaruhi performance produk terhadap profit yang akan didapatkan oleh perusahaan. Seperti itu. Terus kemudian yang ini ada kesesuaian profit aktual dengan target ini seperti apa. Jadi kami membandingkan profit produk itu antara budget profit dengan actual profit. Jadi kami membandingkan seperti sebelumnya, kami membandingkan kesesuaian apakah rencana profitnya itu tercapai atau belum. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa pada tahun 2010 dari kuartal 1 sampai 4 itu beberapa banyak produk belum sampai memenuhi targetnya. Apalagi kita bisa lihat bahwa di green tea, itu pada produk green tea itu mencapai persentase yang negatif. Nah, kemudian kita lihat pada tahun selanjutnya. Nah, di sini sudah berkembang cukup signifikan ya. Jadi banyak produk yang sudah melebihi target, yaitu ada banyak yang berada di angka 120 ke atas. Nah, dan juga yang di bawah 100 itu hanya ada sedikit. Dan juga pada green tea tetap terjadi fenomena yang sama, yaitu persentase profitnya itu negatif. Nah, yang mana apabila ini persentase negatif ini tetap dibiarkan, maka profit perusahaan bisa turun. Jadi seperti itu. Ya, oke. Untuk selanjutnya, ini ada gross profit margin. Gross profit margin ini rasio keuangan yang membandingkan laba setelah dikurangi dengan beban pokoknya dibandingkan dengan penjualan. Total penjualan maksudnya. Dari semua produk ini, kita coba membandingkan manakah yang memiliki beban yang paling kecil. Nah, di sini terlihat dari rasio perbandingan gross profit margin, semakin besar dia maka semakin kecil COGS atau beban pokok yang dimiliki dari produk ini. Di sini paling besar yaitu Colombian dan yang paling kecil adalah green tea. Nah, untuk yang green tea, next. Ada sebenarnya untuk yang di Nevada, untuk green tea, untuk penjualan yang daerah Nevada itu mengalami kerugian karena beban pokok yang sangat besar. Bisa dilihat itu di angka 6.352. Sedangkan untuk di daerah-daerah lain tidak ada sampai membengkak sebesar itu. Bisa jadi indikasinya ini karena transportasi atau emang biayanya biaya membeli green tea di sana sangatlah mahal. Tapi bisa dilihat juga secara keseluruhan green tea ini yang di tempat lain tidak mengalami kerugian yang cukup, tidak mengalami kerugian, hanya mengalami kerugian di Nevada. Oke, next. Berikutnya adalah inventory turnover. Ini adalah rasio yang digunakan untuk mengecek penjualan dari masing-masing bagian cabang gitu maksudnya. Di sini kita punya beberapa negara bagian.
cabang di negara bagian maksudnya. Jadi inventory turnover ini membandingkan penjualan dengan inventory yang ada di tempat di negara bagian tersebut. Nah, dilihat dari hasil ini kita melihat bahwa Massachusetts sebagai negara bagian yang paling cepat menghabiskan barangnya karena dia dapat menjual dengan rasio 0,6 terhadap inventorinya. Lalu yang paling kecil ada di New Mexico, yaitu di bawah 0,2. Ini kita perlu tandai karena semakin kecil rasio barang itu semakin kecil rasio inventory turnover, berarti ada indikasi atau lagging indicator bahwa si daerah ini mengalami bisa jadi itu stoknya tidak laku atau permasalahan di stoknya itu menumpuk gitu, dan ya bisa mengakibatkan kerugian. Oke, next. Yang terakhir, potential state. Potential state ini merupakan gabungan kami buat sendiri, itu dari 4 indikator. Yang pertama, percentage of sales. Yang kedua, percentage of profit. Yang ketiga, gross profit margin. Dan keempat, inventory turnover. Dari 4 ini kami totalkan dan kami buat average-nya. Lalu dari average ini kami lihat di sini kami tampilkan dalam bentuk map, dan yang paling memiliki potential state yang paling besar adalah di Massachusetts, karena sesuai tadi Massachusetts bisa juga memiliki inventory turnover yang paling besar dan juga pertumbuhan sales yang cukup bagus dan profitnya juga yang cukup bagus. Jadi untuk kedepannya ini dapat menjadi pangsa pasar paling besar dari coffee chain. Oke, next. Lalu ada saran dari kami, dan berdasarkan analisis yang kami buat tadi, kami menemukan beberapa saran yang mungkin bisa diimplementasikan untuk perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perlu menekan biaya produksi untuk tipe produk espresso, herbal tea, serta tea agar bisa sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Lalu ada pemaksimalan biaya marketing untuk setiap produk untuk meningkatkan penjualan produk. Contoh marketing yang bisa diterapkan adalah membuat paket pembelian produk, diskon, atau promo-promo lainnya. Lalu yang ketiga adalah melakukan pengajian ulang dalam penentuan target penjualan produk, mencari tahu penyebab hasil target tidak tercapai, apakah dari segi marketing, pasar yang kurang potensial, dan lain sebagainya. Lalu ada mengurangi penjualan produk green tea pada negara bagian yang COGS untuk produk tersebut tinggi, salah satunya adalah Nevada. Lalu ada mencari supplier baru untuk green tea di area Nevada, Coffee Mocha dan Mint di New York agar COGS-nya tidak terlalu tinggi. Kemudian ada melakukan penyesuaian produksi di beberapa negara bagian yang memiliki nilai inventory turnover rendah untuk meminimalisir potensi produk yang tidak laku. Dan yang terakhir adalah meningkatkan jumlah produk yang dijual di negara bagian Massachusetts karena Massachusetts sementara ini masih memiliki inventory turnover yang cukup tinggi. Next. Nah, kemudian berikut merupakan dashboard yang berhasil kita buat dari hasil analisisnya. Yang pertama di pojok kiri itu merupakan actual sales dengan budget sales. Terus kemudian di bawahnya itu adalah inventory turnover. Terus yang di kanannya adalah potensial market. Di sini kita bisa melihat negara bagian mana yang cukup potensial untuk dikembangkan pada periode selanjutnya. Terus kemudian di bagian tengah, di atas bagian tengah itu merupakan pertumbuhan sales per produknya itu seperti apa, apakah actual sales-nya itu memenuhi dengan budget sales atau sebaliknya. Nah, kemudian pada tabel di kanan pojok kanan atas, nah itu merupakan
presentasi dari profit per produknya itu seperti apa. Nah, terus kemudian di bawahnya itu ada sebuah bar chart. Nah, itu merupakan produk yang grafik yang menandakan biaya marketing per produknya itu mempengaruhi sales atau tidak. Jadi, sekian dari presentasi analisis yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.